من به نظرم آقای ترامپ کاری کرده که دیگه نمیتونه در مار-لاگو آفتاب بگیره. Pernyataan keras kembali datang dari Iran. Seorang pejabat tinggi Iran menyebut bahwa mereka dengan mudah bisa membunuh Donald Trump saat Presiden Amerika Serikat itu berjemur di real estate-nya di Florida. Said Javad Larijani, penasihat pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, dalam sebuah potongan wawancara dengan televisi Iran dilansir Iran International mengatakan, Trump telah melakukan sesuatu yang membuat dia tidak bisa lagi berjemur di Mar-a-Lago. Saat dia berbaring dengan perutnya menghadap matahari, drone kecil mungkin menghajar pusarnya. Itu sangat sederhana. Yang menarik, Iran tidak menuntut balas kepada Amerika Serikat secara institusional. Mereka memusatkan kemarahan pada satu orang, yaitu Donald Trump. Hal ini mengubah dinamika ancaman. Biasanya konflik antara negara disalurkan melalui diplomasi, embargo, atau bahkan konfrontasi militer. Namun dalam kasus ini yang menjadi musuh bukan negara tetapi figur manusia. Lalu mengapa Trump? Karena dialah sosok yang menandatangani perintah pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani. Bagi Iran, Trump bukan hanya presiden, tetapi dia juga merupakan simbol penodaan kedaulatan dan penghinaan terhadap militer Iran. Dalam banyak mural dan propaganda Iran, wajah Trump digambarkan dengan marah. Kata-katanya diputar ulang di televisi negara. Dia bukan sekedar tokoh politik asing, dia adalah target yang dilabeli secara personal oleh Tehran. Bagi Iran, pembunuhan Soleimani bukan hanya kehilangan seorang jenderal, itu penghinaan, itu pembantaian seorang pahlawan nasional dan sekaligus tamparan terhadap harga diri Republik Islam. Dan dalam budaya politik Iran, penghinaan semacam ini tidak pernah dibiarkan tanpa pembalasan. Balas dendam menjadi bagian dari narasi kenegaraan. Yang menarik, Iran tidak pernah menjadikan balas dendam sebagai reaksi spontan. Mereka mempermainkan waktu, mereka menunggu momen yang paling tepat, paling menguntungkan dan paling menyakitkan bagi lawannya. Maka pernyataan soal membunuh Trump bukan untuk hari ini, bisa jadi untuk 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan. Dan inilah mengapa Amerika seharusnya waspada, karena Iran tidak melupakan, mereka mencatat, mereka menyusun skenario. Bahkan Iran telah mengajukan permintaan resmi ke Interpol untuk mengeluarkan red notice terhadap Trump dan 47 pejabat Amerika Serikat lainnya pada tahun 2021. Interpol menolak dengan alasan politik, tapi pesan Iran tetap jelas, Trump adalah buronan, bukan secara hukum internasional, tapi dalam logika moral dan balas dendam Tehran. Sebelumnya, ulama-ulama Iran telah menyerukan kepada umat muslim untuk membunuh Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai langkah balasan atas ancaman-ancaman terhadap Ayatollah Ali Khamenei. Lalu sebuah kampanye penggalangan dana bernama Fakta Darah yang diluncurkan sebagai retribusi melawan mereka yang mengolok-olok dan mengancam pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Situs penggalangan dana itu dilaporkan telah berhasil mengumpulkan 40 juta dolar Amerika Serikat. Kampanye penggalangan dana itu menargetkan dana 100 juta dolar Amerika Serikat terkumpul untuk tujuan membunuh Donald Trump. Belum diketahui siapa yang mengoperasikan situs itu. Dalam sebuah wawancara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian memilih menjaga jarak dengan fatwa para ulama di Iran yang membela Khamenei. Fatwa perang itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah Iran atau pemimpin tertinggi. Namun koran Kayhan, media yang diawasi oleh perwakilan Khamenei, membantah pernyataan Pezeshkian. Ini bukan opini akademis, ini adalah aturan agama dalam upaya mempertahankan keimanan, kewajiban, dan khususnya penjagaan terhadap pengadil. Diketahui pada 13 dan 24 Juni Israel melancarkan serangan terhadap Iran dan membunuh banyak pejabat tinggi militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil. Pada 22 Juni, Amerika Serikat juga masuk ke dalam konflik dengan mengebom 3 fasilitas nuklir Iran. Selama konflik berlangsung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Ayatollah Khamenei sebagai suatu target mudah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun beberapa kali menyeratkan niat pembunuhan terhadap Ayatollah Khamenei akan mengakhiri perang. Atas ancaman itu, pada Minggu 29 Juni 2025,
Ulama senior Iran Ayatullah Nasir Makarim Shirazi dan Ayatullah Hossein Nouri Hamidani menerbitkan fatwa terkait ancaman pembunuhan terhadap Ayatullah Khamenei. Fatwa itu menyatakan bahwa individual atau rezim yang mengancam kepemimpinan dan otoritas religius Iran dianggap melakukan muharebah, sebuah istilah dalam jurisprudensi Islam yang artinya sebagai musuh Tuhan. Tidak hanya dari dalam negeri, pembelaan terhadap Khamenei juga datang dari anggota Senat Pakistan, Allama Raja Nasir Abbas Jafari, yang mengutuk ancaman dari Israel dan Amerika Serikat. Menurutnya, pembunuhan terhadap Khamenei bisa memicu respon dari negara-negara Muslim, termasuk Pakistan. Jafari menggambarkan Ayatullah Khamenei sebagai pemimpin spiritual dan seorang marja atau otoritas religius yang juga seorang pemimpin politik. Jafari mendukung fatwa yang menyatakan bahwa siapapun yang mengancam pemimpin tertinggi Iran sebagai musuh Tuhan, yang menghukumnya adalah hukuman mati dalam Islam. Pada Kamis 26 Juni 2025, untuk pertama kali sejak Perang 12 Hari Iran-Israel, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei muncul. Khamenei mengklaim kemenangan Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat ikut terlibat dalam perang setelah mengetahui Israel akan dihancurkan. Sementara dalam perkembangan perang Israel-Iran, target pembunuhan Israel justru Presiden Iran, yaitu Masoud Pezeshkian. Hal itu disampaikan dalam wawancara yang dirilis pada Senin 7 Juli 2025 kemarin. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dilaporkan mengalami luka ringan dalam serangan Israel yang menargetkan ibu kota Teheran pada 16 Juni lalu, saat konflik bersenjata antara kedua negara memasuki hari-hari awal dalam perang yang berlangsung selama 12 hari menurut laporan media Iran. Fars News Agency yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC melaporkan pada Minggu 13 Juli 2025 bahwa serangan tersebut terjadi saat berlangsungnya pertemuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran di Teheran hanya beberapa hari setelah perang dimulai. Pezeshkian disebut mengalami cedera ringan di bagian kaki saat mencoba menyelamatkan diri dari gedung yang menjadi sasaran serangan. Menurut laporan, sebanyak 6 rudal atau bom digunakan untuk menghantam dan memblokir jalur keluar gedung. Namun para pejabat berhasil melarikan diri melalui jalur darurat. Pezeshkian diduga terluka saat proses evakuasi tersebut. Sejumlah laporan juga menyebutkan bahwa Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf serta Kepala Kehakiman Gholam Hossein Mohseni EJ turut hadir dalam pertemuan tersebut. Karena serangan itu tampak sangat tepat sasaran, Fars melaporkan bahwa penyelidikan tengah dilakukan untuk mengetahui apakah informasi mengenai pertemuan tersebut telah bocor ke pihak Israel. Baik Iran maupun Israel telah mengakui adanya operasi rahasia Israel di wilayah Iran yang melibatkan agen lapangan. Iran sendiri telah memperketat tindakan terhadap agen yang dicurigai sebagai bagian dari jaringan Mossad, termasuk melakukan sejumlah penangkapan dan eksekusi setelah perang berakhir. Menurut laporan tersebut, serangan di Teheran memiliki pola yang mirip dengan operasi yang menewaskan pemimpin Hezbollah Hasan Nasrallah di Beirut Selatan pada September tahun lalu. Lokasi tepat dari serangan di Teheran tidak disebutkan secara spesifik dalam laporan. Dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Amerika, Pezeshkian mengakui bahwa Israel memang telah berupaya membunuhnya, meski ia tidak menyebut apakah hal itu terjadi dalam perang terbaru. Mereka memang mencoba, mereka bertindak sesuai dengan itu, tapi gagal.